Selamat malam, Anda menyaksikan The Roof Talk. Saya Alvito Dinova Ginting. Mohon maaf, hari ini kita tidak di Roof Talk. Karena cuaca mungkin mengkhawatirkan. Kalau misalnya tiba-tiba hujan terus di rooftop, terus kemudian kita tersiram air, jadi repot. Karena itu kita beralih ke indoor untuk minggu ini, tapi tetap saja pembicaraan kita tidak akan kalah hangatnya dengan minggu-minggu sebelumnya. Malam hari ini kita akan membincangkan isu yang cukup hangat diperbincangkan seperti kita ketahui bersama. Ini semua bermula dari cuitan Abu Janda yang kemudian menimbulkan kontroversi sampai pada akhirnya yang bersangkutan diadukan ke polisi. Kira-kira ada dua kasus yang menjadi aduan bagi para pelapor, yaitu yang pertama soal rasisme dan soal sentimen keagamaan. Malam hari ini kita akan membincangkan isu soal lingkup pendengung atau buzzer yang selalu menimbulkan kontroversi. Sejumlah narasumber yang hadir pada malam hari ini adalah Ade Armando, pegiat media sosial, Mustafa Nahawardaya, pegiat media sosial, ada Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, Henry Satrio, pakar komunikasi politik, dan Mamat Alkatiri, komika yang juga pegiat media sosial. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Mas, apa kabar? Sehat-sehat. Ini kawan-kawan baik saya. Saya akan memulai dengan bertanya kepada Mamat Alkatiri terlebih dahulu. Mamat, Anda pernah, saya tahu Anda aktif sekali di Twitter terutama ya, teman-teman komika tuh sangat aktif di Twitter. Pernah bersinggungan dengan buzzer karena celetukan-celetukan Anda yang barangkali cerita atau kritik isu sosial? Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, abang-abang semuanya, maaf saya pakai kaos, tapi kaos ini cocok nih dengan tema hari ini nih. Tulisannya maju tak gentar, membela yang bayar. Gimana tuh ceritanya? Ini cocok banget nih, karena apa yang terjadi di Twitter itu atau di media sosial pada umumnya, kalau kita lihat emang ya ada dua, siapa yang bayar, dia yang bersuara, udah. Hanya ada orang-orang netral yang tidak didengarkan. Makanya saya sekarang itu di Twitter terutama, saya kemarin-kemarin itu sering sekali bersinggungan dengan buzzer-buzzer soal isu Papua. Saya diserang, saya dituduh separatis di media sosial, saya dituduh macam-macam. Tapi alhamdulillah, semenjak saya ganti nama Twitter menjadi 100% Jokowi, 100% NKRI, saya sekarang didukung. Jadi aman saya. Jadi terbukti, saya coba membuktikan lewat situ, oh ternyata aman saya di Twitter ya, kalau saya ganti nama 100% Jokowi. Yeah. Jadi mulai sekarang saya malah kalau ada buzzer-buzzer tuh nge-tweet, saya udah tahu duluan, karena saya ikut di-tag. Jadi mereka cari nama Jokowi, ada saya gitu, ya langsung di-tag juga. Jadi saya udah tahu nih, hari ini mereka dibayar untuk isu apa nih. Saya udah tahu. Okay. Enak banget sebenarnya. Jadi saya sarankan buat teman-teman semua, kalau merasa bermasalah di Twitter, di mana-mana, ganti nama aja. Ganti nama 100% Jokowi, 100% NKRI, aman. Pakai bendera merah putih di ujung atau ganti angka-angka. Tapi kan isunya kan kalau misalnya kita ngomong bayaran kan, bukan hanya dari pihak pemerintah saja yang membayar buzzer. Betul Bang. Siapa yang bayar, misalnya ini kan media sosial, misalnya ada brand yang membayar kita untuk nge-tweet sesuatu tentang sebuah produk, ya itu pasti kan kita ini. Nah sekarang politik Indonesia tuh kayak produk nih, kayak produk, tergantung kita bayar influencer siapa atau bayar orang siapa untuk yuk naikin ini yuk naikin ini yuk, biar di sana bingung nih. Nah, yang sana lagi nanti, nih saya bayar kamu, counter dong pakai isu ini, gitu. Jadi udah kayak produk aja politik Indonesia. Iya, kita kan ya waktu kasus Papua Anda lumayan diperbincangkan, tidak menutup juga fenomena bagaimana Bintang Emon diserang sangat-sangat masif sampai diisukan pengguna narkoba dan lain sebagainya. Apakah memang sulit sekarang berbicara secara terbuka atau menyampaikan kritik, menyampaikan aspirasi, even di sosial media gitu? Iya, cukup agak susah ya. Saya tidak tahu ketersinggungan. Ini dimulai dari 2014 sebenarnya, mulai munculnya
munculnya pilkada, terus kemudian pilkada DKI berlanjut ke pilpres, habis itu kemudian pilpres lagi, pilkada lagi, ya, jadi ini udah urusannya politik sebenarnya. Jadi agak susah kita mencoba netral. Misalnya nih ada satu kubu yang melakukan kesalahan, melakukan blunder. Kita coba mengkritisi itu, kita dituduh yang kanan gitu. Tetapi ketika yang kanan ini kita kritik juga, akan kita dituduh yang kiri gitu. Jadi serba bingung. Makanya kita harus memposisikan diri, ya udah satir-satir aja lah di Twitter, udah nggak usah kubu-kubuan. Kalau semakin kita tanggapi buzzer-buzzer ini semakin banyak duit kan. Isu soal Papua Anda pasti berpihak begitu ya. Ada kepentingan Anda di situ. Isu soal politik nasional Anda punya keberpihakan tertentu. Wah, misalnya waktu itu pro terhadap Pak Jokowi atau waktu itu pro terhadap Pak Prabowo, walaupun sekarang udah nggak relevan lagi karena semuanya udah dalam satu rumah gitu. Iya, saya jujur dari 2014 saya pemilih Jokowi, tetapi bukan saya pemilih buta kayak saya sebut aja namanya kayak Abu Janda atau Denny Siregar gitu. Saya kritik aja. Mungkin Bang Ade juga gitu. Maaf ya Bang Ade ya. Jadi kalau saya dukung dia, karena saya dukung dia, saya bertanggung jawab atas dukungan saya. Ya ketika dia bikin kesalahan atau kebijakan yang salah, saya kritik dong. Saya tidak peduli gitu. Oke. Jadi bukan fanatisme buta, bukan fanatisme untuk menggolkan semua kepentingan mereka, nggak gitu harusnya cara kita berdemokrasi, bermain sosial media, nggak seperti yang sekarang gitu. Oke. Saya beralih ke dosen saya nih, Bang Ade Armando. Bang Ade, kita tahu bersama Abu Janda sekarang menghadapi tuntutan atau masalah hukum, belum sampai ke tuntutan, tapi sudah mulai diperiksa dan lain sebagainya. Secara umum saja, kasus yang menimpa Abu Janda, menurut Bang Ade seperti apa? Harusnya begitu. Harusnya dalam arti apa? Maksud saya gini, jadi, tapi saya mau kembali dulu pada pernyataan apakah sekarang ini kita berada dalam tahapan yang di mana orang bicara atas dasar bayaran dan seterusnya. Kalau dalam pandangan saya itu gini ya, ini kita nggak pernah punya masa sebetulnya sebelum ini, di mana setiap warga negara itu bisa bicara pada publik secara terbuka, mengutarakan apa yang ada di kepala dia. Nggak pernah ada masa ini. Jadi di satu sisi ini adalah sebuah berkah, bless. Mana pernah saya ketika jadi dosen Anda, kapan tuh Fit ya? Tahun berapa itu ya? 2007, 2006, 2007. Ya, mau menjangkau publik gimana caranya? Saya harus kirim tulisan ke Kompas, dibaca dulu oleh editor, diperiksa, barangkali ditolak, barangkali diubah sebagian. Tidak mudah bagi saya untuk ngomong pada publik, ya. Tapi kalau sekarang praktis, saya nulis di tweet, saya nulis di Facebook, saya nulis atau saya muncul di YouTube. Saya tahu ada ratusan ribu orang membacanya dan komentarinya dan barangkali share-nya dan seterusnya. Ini it's a bless menurut saya, ya, karena tidak pernah ada masa di mana warga negara itu bisa berkomunikasi seterbuka seperti sekarang ini, ya. Di masa lalu media masalah yang menentukan apa yang boleh diketahui publik. Sekarang tidak. Vito bisa punya acara ini dan saya bisa ngomong apapun di acara ini. Tapi kalau saya bicara di televisi, mungkin saya akan diperingatkan agar jangan ngomong begini, gitu. Jadi it's a bless. Nah masalahnya adalah dalam kebebasan semacam ini, tentu saja ada persoalan. Di sini nggak ada proses yang namanya gatekeeping, kan? Ya, jadi semua keluar begitu aja tanpa ada yang seleksi. Nah inilah yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan. Nah Indonesia ini nggak cukup siap sebetulnya, tapi janganlah ketidaksiapan ini kita salahkan dan kemudian kita jadikan alasan untuk menghentikan kebebasan ini, ya. Karena Amerika pun juga sebenarnya mengalami hal serupa, kan, bahkan barangkali lebih buruk dari kita. Nah, jadi pasti dalam perjalanan ini akan ada orang-orang yang tanda petik menjadi korban, gitu ya, menjadi korban dalam arti karena kebebasan orang bisa dimaki-maki, gitu ya. Kalau saya kan juga mengalami hal yang serupa, ya. Dengan cerita tadi bahwa begitu saya ngomong tertentu itu bahkan dulu tuh bisa kira-kira 1 menit atau setengah menit setelah saya menulis sebuah status di Facebook
udah ada yang maki-maki saya anjing, lu babi, tai, segala macam. Ini artinya ada orang yang nungguin saya nulis, saya ngomong, dia nggak baca lagi saya nulis apa, dia maki-maki, ya. Itu adalah menurut saya bagian dari ekses saja. Ya itu akan terjadi dan kita tidak boleh gara-gara bentuk-bentuk praktek-praktek yang jahat semacam itu, kemudian kita berhenti untuk bicara. Dan saya melakukannya terus kan, saya terus bicara, dan saya sih merasa bahwa apa yang saya tulis, apa yang saya sampaikan melalui video atau melalui tulisan itu berdampak kok pada masyarakat. Jadi kita memang harus percaya bahwa kebebasan ini penting, dan betapapun ada orang-orang yang akan terus-menerus untuk mempersekusi, membuli, segala macam, kita harus terus saja melakukannya. Nah, dalam hal Abu Janda, ini lagi-lagi saya akan katakan begini. Dalam kebebasan ini, kita memang harus sadar ya bahwa kebebasan ini ada harga yang juga harus kita bayar, yaitu kita harus ekstra hati-hati dalam merumuskan apa yang kita sampaikan kepada publik. Karena celakanya, Fit, di Indonesia ini ada undang-undang ITE yang sedemikian karetnya pasal-pasalnya, sehingga apapun yang Anda sampaikan, kalau itu misalnya menyakiti hati orang, menyinggung perasaan, atau taruhlah misalnya saya sekedar membantah interpretasi agama tertentu, misalnya saya katakan bahwa kata siapa jilbab itu nggak wajib, kata siapa jilbab itu wajib, enggak, itu nggak wajib tuh, nggak ada, Allah nggak pernah bilang begitu. Itu bisa dijadikan alasan bagi orang untuk menuntut saya. Sayangnya, untungnya saat ini misalnya, ya pemerintahnya juga berargumen semacam itu, jadi saya aman ngomong itu. Tapi poin saya adalah, memang kita terus-menerus harus sadar juga ketika kebebasan yang kita miliki, kita juga harus sadar ada yang mengawasi kita terus. Nah, dalam hal Abu Janda, ini kan gini, ini kan ada karakter dari masing-masing medsos ya, Fit ya. Jadi gini, kalau saja Anda menulis, yang paling gampang ini, kalau di YouTube tuh paling aman ngomong. Kenapa? Karena ketika saya nulis naskah dulu, saya baca lagi, saya ulang lagi, saya pelajari lagi kalimat-kalimat saya, sehingga kemungkinan bahwa slipnya tuh kecil. Karena ketika itu belum ditayangkan, mungkin saya udah akan edit dulu bagian ini, jangan itu. Kata ini terlalu kasar, kata ini terlalu bermasalah dan seterusnya. Facebook masih lumayan. Facebook itu karena memungkinkan kita nulis panjang, kita mungkin nulis panjang dan sebelum kita upload kita masih baca dulu. Yang paling parah itu Twitter. Ya. Twitter itu betul-betul kita kayak nulis bentar, cepet, terus kita upload aja. Kadang-kadang cuma dengan pendek-pendek kan. Nah, kesalahan Abu Janda saya rasa di situ. Ya. Abu Janda itu nggak baca ulang. Terlalu cepat dia mengomentari apa yang terbersit di kepala. Misalnya contoh tentang yang Islam itu apa? Dia bilang apa? Islam itu arogan, ya. Kalau aja dia baca ulang sebentar ya, dia ulang lagi, mungkin dia akan tambahkan kata umat Islam atau kelompok Islam atau apapun. Tapi tidak kata Islam arogan. Jadi kita tahu niatnya si Abu Janda adalah sama sekali tidak menghina Islam. Dia menghina kelompok-kelompok Islam yang mempersekusi budaya lokal. Tapi karena kalimatnya itu kehilangan kata kelompok, maka kemudian dia menjadi bermasalah. Jadi dalam kebebasan ini emang kita harus berhati-hati. Saya sendiri akan menganggap bahwa Abu Janda nggak bisa itu diperkarakan secara hukum. Karena intensinya, tujuannya adalah bukan menghina agama. Nggak mungkin dia menghina agama Islam. Itu agamanya sendiri kan. Yeah. Dan kalau Anda lihat konteks kalimatnya, Anda kan menemukan bahwa yang dia maksud bukan agama Islamnya, tapi kelompok-kelompok Islam yang melarang orang pakai kebaya, yang melarang orang budaya lokal dan seterusnya. Jadi kalau Anda katakan mengenai Abu Janda, kalau saya fully 100% membela Abu Janda untuk mengatakan bahwa dia nggak mungkin menghina Islam, dia nggak mungkin menghina Papua. Yang dia serang tuh Pigai. Dan itu ada konteksnya. Dia kan ini kan kasusnya gara-gara Pigai menyerang Hendro Priyono kan. Yeah. Terus Hendro Priyono menjawab dan akhirnya dibela oleh. Jadi kita harus selalu baca konteks. Nah, masalahnya ketika kita berkomunikasi melalui media sosial, hal-hal semacam ini kayak pikirkan dulu konteksnya, segala macam hal-hal yang terkait sama untuk menjelaskan makna sebuah kata, kan Anda nggak bisa begitu saja menafsirkannya secara cepat. Bang, tapi Bang Ade percaya nggak bahwa spontanitas itu adalah wujud dari kejujuran gitu? Artinya
karena Twitter itu sangat ringkes dan siap kirim gitu ya, maka apa yang muncul, apa yang kita ketik pertama adalah kejujuran gitu, kecuali memang slip of tongue gitu ya, bukan slip of tongue tapi slip tongue. Enggak gitu dong. Itu Anda kan juga penulis kan, atau siapapun yang pernah menulis tentu sadar bahwa kadang-kadang redaksi kalimat kita baru belakangan kita sadari itu bisa menimbulkan tafsiran yang salah. Ya contohnya tadi Abu Janda dengan Islam. Jelas dia tidak mungkin menyerang Islam, tapi dia ingin menyerang kelompok Islam. Tapi karena dia menulisnya tanpa proses editing yang baik, akhirnya dia tidak menyertakan conditional clause-nya, kalimat-kalimat kondisional, sehingga yang muncul adalah Islam itu arogan. Jadi saya sih tidak pernah, atau saya dalam hal ini bukannya tidak pernah, tapi saya nggak percaya dengan argumen bahwa memang sebetulnya karena itu adalah ungkapan yang paling jujur, dia sebetulnya sedang berusaha menghina Islam. I don't buy it, itu aja. Ya. Oke. Saya ke Mas Tova dulu. Mas Mustafa, bagaimana tanggapannya? Pasti berbeda karena kita selalu lihat konten Anda dan konten Bang Ade pasti akan selalu berbeda. Gimana tanggapannya kalau Mas Tova? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sebenarnya kalau kita ngomong soal teori, asal itu perlakuannya sama, itu nggak ada masalah. Misalkan tadi pertama ya, Bang Ade itu bilang ya bahwa sekarang itu bebas gitu. Kalau dulu itu mungkin dikarungin kalau ngomong macam-macam ya, mungkin kritik Pak Harto kalau zaman dulu, hilang. Mungkin pagi harinya ditembak mati atau dikarungin atau di Densus, bukan Densus di Petrus dan lain sebagainya. Kalau sekarang bebas. Tapi kata-kata sekarang harus dielaborasi. Yang dimaksud sekarang bukan zaman sekarang Pak Jokowi saja. Itu sudah berlangsung sejak masa reformasi. Artinya kata sekarang itu konotasinya jangan diarahkan ke misalkan tahun tertentu atau periode tertentu. Kebebasan itu sudah berlangsung sejak zaman reformasi. Jadi secara teori seandainya kita paham semuanya bahwa kebebasan ini berlangsung sejak zaman reformasi, tidak ada masalah. Persoalannya adalah jika ada sebagian dari mindset teman-teman kita itu dikiranya itu baru 6 tahun terakhir atau 7 tahun terakhir gitu. Ini menjadi sesat gitu. Yang pertama. Yang kedua, memang di media sosial itu sering ya, saya nggak bilang banyak ya, sering terjadi salah paham gitu. Kita maunya itu, seperti Bang Ade tadi saya setuju sekali. Sebenarnya orang nggak ada yang niat memplesetkan sendiri atau menghina agamanya sendiri atau menyebarkan hoax. Memang nggak ada niat itu. Biasanya mereka itu karena tidak sadar ya. Tahu-tahu nge-tweet nggak sadar, tahu-tahu posting gambar nggak sadar, tahu-tahu memforward sesuatu konten nggak sadar ternyata itu adalah berisi sesuatu yang tidak baik gitu. Seandainya pengertian ini diketahui secara umum ya dan dipahami, kita paham, Bang Ade paham, saya paham, polisi paham, jaksa paham, hakim paham, tidak ada masalah. Persoalannya tidak semua memahami kalimat atau narasi ini. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita arahkan ke saudara Abu Janda atau Permati Arya, ini memang berbeda. Saya ketemu terakhir itu ya berapa bulan lalu di acara sebuah televisi swasta. Memang saudara Abu Janda ini, saya pikir ya, menurut saya pribadi, saya nggak tahu yang lain ya, memang tidak konsisten. Tidak konsisten maksud saya gini, soal pengetahuan. Dalam acara sebuah televisi swasta nasional, dia ketemu dengan saya berdua bilang begini, kamu pasti dibayar gitu. Kamu menjadi buzzernya atau influencernya Pak Prabowo dulu pasti dibayar gitu. Itu pendapat dia. Dia pikir semua orang yang berbicara, membantu seseorang, membela seseorang itu pasti dibayar dalam mindsetnya Pak Abu Janda. Tetapi kemarin dalam sebuah wawancara Abu Janda dengan sebuah stasiun swasta pula, itu Abu Janda mengatakan mereka yang dapat kursi komisaris, ya. Wajar lah saya maklumi karena mereka berjuang di TKN. Kan ngomong begitu dia. Beda dengan saya digaji atau dikasih honor bulanan karena saya bukan TKN. Jadi sebenarnya Abu Janda nggak ngerti bedanya antara dulu ketika ketemu saya itu nggak paham bedanya TKN dengan buzzer. Sekarang dia paham TKN itu dapat kursi, kemudian buzzer kayak dia itu dibayar. Sebenarnya dia nggak paham, nggak konsisten gitu. Ini soal yang seperti itu. Tetapi style dia itu konsisten, style Abu Janda ini. Jadi kalau dia
kalangan masyarakat dikenal sebagai seorang apa namanya itu, kalau memperagakan orang namanya memparodikan ustadz, ya, namanya Abu Janda al Bollywoodi. Kemudian memparodikan ulama, memparodikan orang ngaji dan sebagainya. Itu dia konsisten, nggak pernah lari jauh-jauh dari itu. Artinya kalau dia konsisten, itu berarti dia itu memang berangkat dari hati dia, berangkat dari asli original sosial dia, original body dia itu seperti itu. Bang Ade konsisten di bidang apa? Saya lihat konsisten juga, selalu bermain-main di bidang itu, konsisten. Abu Janda ini sangat konsisten sekali, maka masyarakat taunya Abu Janda itu adalah, mohon maaf sekali, adalah penista ulama, penista Islam dan seterusnya, karena memang konsisten di bidang itu. Dan sudah banyak sekali laporan sejak beberapa tahun silam kepada Abu Janda ini, tidak pernah sekalipun beliau, saya panggil beliau ya, nggak apa-apa ya, namanya Abu Janda, ulama tanda petik ya, itu tidak pernah mendapatkan panggilan, apalagi di BAP, apalagi di borgol di depan wartawan, tidak pernah. Ini seperti itu. Jadi kalau orang mendengar kata Abu Janda, itu tidak mungkin kemudian di mindset di otaknya itu akan terpatri. Misalkan kalau saya tanya, kalau kau lihat Abu Janda, apa satu kata yang kau sebutkan? Misalkan, wah dialah artis yang baik, nggak mungkin. Nah, dia itu suka mengolok-olok, suka memparodikan tokoh-tokoh Muslim, ulama, ustadz, guru ngaji, seperti itu. Jadi ini karena masyarakat itu merekam sehari-hari perilaku daripada Abu Janda. Oleh karena itu, saya juga sangat berhati-hati. Mungkin Bang Ade juga seharusnya berhati-hati juga kan, karena ini berkaitan dengan etika. Ketika kita tiap hari, kalau saya kan nge-tweet ya, hampir tiap hari saya nge-tweet, ada di YouTube, ada di IG, tapi ketiganya memang betul kata Bang Ade, karakternya berbeda-beda. Kemungkinan di Twitter itu karena pendek ya, sekarang 280 karakter. Menurut saya, tidak seperti tadi teorinya. Justru karena pendek, karena hanya waktunya sempit, itu nggak boleh kita berburu-buru. Bang Ade tahu dari mana kalau dia tidak berpikir dulu Abu Janda itu. Ya, saya nggak yakin seorang Abu Janda itu kemudian ya, mungkin ya, itu ya sudah berpikir, tapi karena original karakternya seperti itu, ya memang dianggap itu aman. Selama ini nggak ada persoalan kok di muka hukum apa yang saya lakukan. Itu kemungkinan yang, saya bilang kemungkinan ya, saya tidak meyakin. Jadi kemungkinan seperti itu pola pikirnya Abu Janda, sehingga meskipun mengatakan Islam agama arogan dan seterusnya, itu dia merasa aman. Saking amannya, kenapa bilang aman? Karena selama ini dia memang tidak pernah dipanggil, tidak pernah diklarifikasi, nggak pernah di BAP, nggak pernah diborgol dan seterusnya itu. Oleh karena itu, PP Muhammadiyah itu sampai jengkel kemarin itu, Mas Sekretaris Umum Mas Abdul Muhti itu sampai ngomong di depan wartawan itu, ini perbuatan Abu Janda ini sudah nggak bisa ditolerir lagi, maka harus ditindak secara hukum, sesuai hukum yang berlaku. Ini PP Muhammadiyah loh, bukan saya pribadi ya. Itu Sekretaris Umum atas nama PP Muhammadiyah sudah jengkel dan marah menurut saya. Kalau sudah PP Muhammadiyah ngomong begitu, masa nggak ditindaklanjuti? Kan seperti itu. Tapi kalau enggak ya silahkan saja. Cuman saya yakin sekali jika ini tidak ditindak di depan dengan hukum yang berlaku, ya dia semakin yakin. Oh, saya ngomong Islam aja aman kok. Apalagi nanti lama-lama ngomong Tuhan, Allah jahat dan sebagainya, mungkin nantinya kalau kata-kata Islam ini dia tidak hargai. Tetapi soal pige, ya namanya kita di Indonesia orang Timur, meskipun yang disasar mungkin saja pige, tetapi kan persoalan Papua ini kan sensitif. Pige itu kan tokoh Papua. Jadi kalau ada seseorang yang menghina Pige, itu orang akan mengasosiasikan bahwa Pige itu adalah implementasi dari Papua. Itu masyarakat. Jadi seperti itu. Hati-hati sekali karena ini persoalan sensitif. Coba kalau itu yang bilang saya itu, kemungkinan besok pagi sudah dijemput di rumah itu. Tapi karena Abu Janda nunggu, laporan sekian banyak orang, ya seperti itu. Jadi berbeda. Nggak ada yang berani ngomong Pige itu seperti nama hewan ya. Nggak akan ada yang berani kecuali mereka dan kelompoknya itu. Berani. Oh, itu sensitif sekali. Oleh karena itu memang etika-etika ini perlu kita gemakan setiap hari supaya yang pernah mengalami ya, punya pengalaman di dunia media sosial, saya kira tahu solusinya ya, tahu tata cara, tahu istilahnya kalau orang Islam mengatakan fikih informasinya tahu gitu. Jadi ini perlu Mas Vito, bahwa ini sangat penting untuk dibahas supaya tidak ada korban orang lain lagi atau tidak ada pelaku orang lain lagi yang akan melakukan seperti Abu Janda. Oke. Menarik sih sebenarnya, kita akan bahas lebih jauh soal rasa keadilan ya, Mas
Tova tadi mengangkat soal isu keadilan. Yang sebelah sini diproses terus, sementara yang sebelah sana sepertinya aman-aman saja. Tapi izinkan saya muter dulu, saya ke Mas Henry Satrio sebelum saya ke Yang Mulia Kang Asep. Yang Mulia karena dia pernah pakai toga, saya pernah liputan beliau pakai toga. Tapi kayak saya ke Henry Satrio terlebih dahulu lah. Anda pernah menilai bahwa fenomena buzzer ini distorsi informasi untuk dunia politik, begitu ya? Ya, jadi memang buzzer ini menurut saya adalah semacam bukan distorsi tapi noise yang gagal menggambarkan suara demokrasi secara utuh gitu. Karena buzzer ini seperti memaksakan kemunculan opini publik ke masyarakat. Jadi seolah-olah menggambarkan bahwa inilah komunikasi atau opini publik yang nyata. Buzzer ini sebetulnya secara positif dan negatif pun bisa diartikan. Secara positif untuk kegiatan marketing saya rasa sangat baik karena untuk memperkuat brand sebuah produk. Tapi memang dalam demokrasi akhirnya buzzer ini menutup suara asli opini publik yang berusaha disampaikan oleh masyarakat. Karena kan nggak bisa semuanya pegiat media sosial itu berada dalam tatanan follower yang banyak gitu, sehingga pada saat seorang pegiat media sosial dengan follower banyak berbicara, seolah-olah itu memang menutupi suara pegiat media sosial lainnya. Padahal pegiat media sosial lainnya mungkin berbicara sama atau mungkin berbicara berbeda terhadap opini yang sama gitu menurut saya. Jadi buzzer ini memang harus ditata. Makanya kita sebetulnya kan berdebat tentang buzzer ini sudah cukup lama. Bahkan saya sering sekali menyarankan jangan sampai kemudian gara-gara jempol kita menjadi terpecah. Nah, Bang Vito, masalah buzzer ini memang digunakan di berbagai negara. Hanya saja seperti yang tadi Bung Tova sudah sampaikan, bahkan Pak Jokowi pada sidang umum tahunan 2020 seperti saya sudah pernah sampaikan di acara The Rooftop juga pernah menyampaikan bahwa hukum harus tegakkan setegak-tegaknya. Nah, ini pun menurut saya berlaku untuk buzzer-buzzer yang ada di Indonesia. Nah, yang terjadi seperti sekarang ini memang harusnya bisa dengan cepat diselesaikan bila hukumnya tegak setegak-tegaknya dan seadil-adilnya. Nah, kembali ke dalam kontroversi buzzer tadi, bila buzzer kemudian dibiarkan berdengung terlalu keras, akhirnya demokrasi yang kita dambakan itu ya jadi demokrasi based on opini buzzer gitu, karena tadi dia punya kemampuan untuk menutupi opini-opini individu yang sebetulnya menyuarakan hal yang berbeda, tetapi karena dengungannya kurang kuat, maka akhirnya tertutupi oleh suara-suara buzzer tadi yang memiliki follower banyak. Bang Ade mungkin followernya juga sangat banyak, Bang Alvito juga banyak, Bang Tova banyak, Mamat. Kang Asep ini mungkin mirip-mirip lah sama saya, banyak-banyak tapi juga banyak gitu ya, gitu. Jadi kalau kita berusaha kalau kemudian para buzzer ini tidak ditata kelola dengan baik, walaupun saya nggak yakin ya apakah bisa gitu menata kelola buzzer itu, karena setiap jempol itu punya hak asasi sendiri, jadi dia boleh aja nge-tweet apapun juga gitu. Nah, jadi memang ngeri kalau memang buzzer ini dibiarkan tanpa tersentuh hukum. Nah, apa yang terjadi sekarang ini sih kelihatannya menggambarkan itu, Bang Vito. Bahkan saya sempat berdebat juga di beberapa grup WA, bukan karena memihak Abu Janda atau tidak memihak Abu Janda, mendukung Jokowi atau tidak mendukung Jokowi, tapi misalnya ada hal yang mengatakan bahwa saya tetap berbela
saya tetap membela Abu Janda karena Abu Janda membela minoritas. Nah, menurut saya itu konteksnya udah keluar lagi gitu. Yang saya dari SD tidak pernah diajarkan tentang mayoritas dan minoritas. Nah, kemudian kalau misalnya Abu Janda dianggap membela minoritas, saya sih malah yakin justru yang diserang Abu Janda itu kelompok yang super minoritas gitu. Dan saya juga bisa saja tidak setuju dengan kelompok super minoritas tadi, which is yang Islam garis keras, teroris dan lain-lain. Jadi menurut saya ya memang tatanan para buzzer ini juga harusnya bisa menghormati opini yang berkembang lainnya. Tentang Natalius Pigai, ini memang sudah banyak juga beredar di media sosial jauh sebelum case Abu Janda ini, yang disandingkan foto Kak Pigai dengan sesuatu yang kurang baik gitu ya. Nah, tapi memang ini menjadi momentum yang luar biasa baik. Ada satu sebetulnya misterinya, Bang Vito. Mungkin ini Bang Ande Armando, kemudian Pak Tova bisa menjawab. Seolah-olah seperti dilepeh quote and quote ya, Abu Janda ini di media massa, karena di media sosial. Karena kemudian serta-merta banyak sekali seolah-olah berada berseberangan dengan Abu Janda. Ada ketua atau pengurus Ansor yang mengatakan dia bukan pengurus Ansor, kemudian juga ada geliat protes dari NU kalau saya tidak salah, dari Muhammadiyah, bahkan Ibu Susi pun ikut berbicara. Dan serunya adalah pada saat Ibu Susi ikut bicara, muncul itu buzzer-buzzer yang mendukung Abu Janda. Jadi bahasanya justru ya kurang lebihnya saya tetap berada bersama Abu Janda, saya akan memfollow Bu Susi Pujiastuti. Jadi begitu buzzernya serang, ini buzzer-buzzer lain juga ikutan nimbrung, sehingga membuat dengungan-dengungan ini menjadi semakin besar, terdengar dengungannya gitu, kira-kira Bang Vito. Oke, saya ke Kang Asep. Kang Asep, saya punya pemikiran seperti ini. Kalau satu-satu buzzer dihukum gitu ya, mulai kita kan perjalanannya panjang di 2014, kemudian yang masif di 2019, sekarang Abu Janda gitu. Apakah kemudian ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah rantai retaliasi aja nih? Ini cuman rantai balas dendam saja menggunakan undang-undang ITE gitu. Bisa nggak kita pisahkan saja, ya sudah buzzer, ya sudahlah di ranahnya buzzer saja gitu. Sehingga nggak ada tuh rantai balas dendam yang kemudian never ending, karena kayaknya isu di 2014 itu nggak selesai, ditambah lagi pemilu DKI, ditambah lagi 2019, kayaknya nggak pernah selesai, walaupun sebenarnya islah itu dalam tanda kutip sudah terjadi antara dua belah pihak, terutama dua orang tokoh yang berkontes di 2014 dan 2019. Atau gimana? Konstruksi hukum memang harus ditegakkan untuk ketertiban atau bagaimana? Ya, Mas Vito, makasih ya. Kebetulan saya bukan penggiat sosial media, ya, penggiat media, jadi saya harus belajar pada guru-guru saya yang berempat ya. Jadi saya juga WA aja saya nggak mau bikin grup WA, silakan tanya saya di status saya, nggak kenal nggak jawab, grup WA no, bilang ya itu. Karena saya bingung gitu, apa-apaan gitu kerja. Ya masuk Instagram juga untuk pengumuman kuliah ya, ujian kapan kuliah itu aja nggak ngerti. Bersyukurnya saya gaptek itu ya, saya bersyukur gaptek itu. Nah pertama saya dengar baser apa itu baser, saya bilang kan. Lama-lama pikir, oh harusnya buzzer tuh jangan mubazir, tapi jadi mubalih. Tuh mungkin yang paling tepat kan. Tapi karena saya nggak ngikutin, apa lagi kan. Saya sih senangnya kalau bicara saya janda bolong daripada bicara abu, abi, abah gitu kan. Ngapain kalau janda bolong kan nilainya gede, enak lagi, seger lagi gitu kan. Nah itu yang saya suka gitu kan. Oke lah, kalau saya itu bukan bidang saya pikir saya biarlah bapak-bapak guru-guru saya berempat nih di pegiat sosial ya. Nah saya hanya bicara di depan hukum itu sama, kan yang beda itu di depan mertua, karena martabaknya beda. Atau depan dosen, ya Pak De ya, kalau yang bodoh ya apalagi jelek ya sudah. Tapi kalau pinter, cantik, wah saya suka itu. Saya jadi pegiat saya kalau itu ya. Oke lah. Memang kita kebebasan berpendapat itu kan dijamin oleh undang-undang ya, hak asasi, siapapun boleh ngomong apapun boleh gitu.
Tapi hati-hati, ada batasannya. Ketika Anda ngomong susilaan, pornografi, 19 detik, ya, ngomong judi, ngomong penghinaan, pencemaran nama baik, syarat, merusak sistem, itu ada batasannya di undang-undang itu yang tadi disebut Pak Vito, pasal 27 sampai 37. Nah, yang menarik sekarang itu kan biasanya menggunakan pasal 27 ayat 3, penghinaan, ya. Nah, yang kedua adalah pasal 28 ayat 2. Sekali lagi, siapapun, ya, ketika saya nggak bicara mau abu, mau abi, mau abe, mau buser, mau apapun, ketika siapapun tanpa hak menghina orang, terus dihukum. Siapapun tanpa hak menyebarkan informasi yang tadi katakan Kang Ade, ya, isinya menyebarkan permusuhan, kebencian, suku, agama, dan syarat, di depan hukum harus diproses. Suka nggak suka. Cuma harus dibedakan. Nah, kadang-kadang orang suka membedakan, terminologi hukum itu membedakan. 27 ayat 3 itu penghinaan dan delik aduan. Hanya orang, ya. Jadi misalkan dibilang, saya oleh Mas Hendri botak. Gitu. Ya sudah, enggak apa-apa, orang saya botak, aku ngapain juga gitu. Kalau saya nggak, biarin aja. Kan kalau habis ngomong saya dengan Vito di TV yang lama kan katanya, kebetulan saya nggak pernah ngikutin, cuma masa suka bilang, Pak, Bapak dibilangin botak, dibilang, ya ngapain juga gue pikirin, udah ngomong, gue juga yang ngomongin kagak ngerti, nggak yang dipikirin, gue udah ngomong ya udah selesai. Ngapain juga ngikutin komentar-komentar, ternyata ada di YouTube, ada di apa, peduli amat, EGP emang gue pikirin. Dosa gue udah banyak mikirin yang gituan. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang penggerak sosial suka nanggapin, berbalas pantun. Kata orang Sunda, pasea gitu, bikin ribet. Ya, ngapain orang ribut, kayak emak-emak aja ngegosip gitu kan. Kalau saya mah cuek aja, udah ngomong gak dipikirin lagi gitu. Nah, tapi hati-hati. Kalau ketika tadi ngomong Mas Hendri ke saya dibilangin kalimatnya ada AB dan itu dekat Ragunan, nah, saya keberatan mengadu. Nah, cuman yang lagi rame sekarang katanya kan menyebabkan menyinggung satu agama yang diyakini umumnya di sini mungkin agamanya sama kita ya, seiman semua ya. Cuman beda imamnya. Ada kalau kita kan imam, saya ikuti imam sholat. Nah, ada yang tidak ikutin imamnya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad saya ikutin. Ada imam yang tidak saya ikutin, Pak Ade. Ya. Satu Imam Samudra pasti saya nggak ikutin karena teroris. Satu lagi imam-imam yang lainnya gitu kan. Itu kalau saya ikut imam yang jelas aja imam sholat pasti saya ikutin karena saya ngikut makmum gitu. Nah, ketika tadi bicara soal imam dan iman yang menyebut agama, di situ ada konotasi kalimatnya adalah menunjukkan kebencian dan permusuhan kelompok dan individu. Sekali lagi di depan hukum harus diproses. Nah, cuman tadi, hukum itu kan harus menggunakan alat bukti. Apakah pernyataan-pernyataan tadi entah menghina 27 ayat 3 atau 28 ayat 2 isinya adalah kebencian atau permusuhan terhadap agama, itu yang berhak menafsirkan adalah ahli bahasa, ya. Untuk mendaut, karena apakah dia ngomong tanpa hak atau sengaja? Nah, karena kalau pasal penghinaan itu ada kekecualiannya demi kepentingan umum, ya, demi pembelaan, demi keterpaksaan, ya. Jadi ngomong demi pembelaan, demi kepentingan umum dan keterpaksaan itu 310 ayat 3 ya. Karena undang-undang itu yang menunjuk penjelasannya ke KUHP. Itu kan ada masalah ya, karena jabatan, karena perintah undang-undang. Jadi sekali konteksnya sekali pertanyaan ke kita tadi. Kalau semua dari awal kita pertentangan semua ributnya, larinya tadi ke penghinaan, pencemaran nama baik, kemudian suku dan syarat, ya tetap harus diproses. Cuma tadi ke prosesnya sekali lagi ya, penegak hukum, depan hukum kan sama tadi ya, harus melakukan tindakan yang sama. Tapi harus hati-hati karena kita mengenal ajas praduga tak bersalah. Tidak boleh misalkan, oh kelompok A diproses, kelompok B tidak diproses. Nah, kadang-kadang usah jelaskan juga, hukum pidana tidak mengenal analogi. Jadi ketika misalkan saya melaporkan Pak Mustafa, saya melaporkan Pak Ade, kenapa? Kalau melaporkan Pak Mustafa cepat, melaporkan Pak Ade nggak cepat. Nah, hukum acara mengatur ya, bahwa semua laporan atau pengaduan, yaitu kan berdasarkan bukti permulaan yang cukup gitu. Kalau nggak ada bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana baik penghinaan terhadap diri seseorang, nama baik seseorang, ataupun menimbulkan kebencian, permusuhan, suku, agama, ras, dan antar golongan, ya selama itu jangan paksakan. Orang itu penegak hukum, ya apalagi di antara kita seujonisasi kan. Nah itu yang mungkin saya pikir biarlah berproses. Toh kalau ada penghentian bisa diperadilankan. Dipaksakan juga nanti pasti dibebaskan di pengadilan. Ya, itu juga saya pikir. Tapi bagi saya sih yang menarik ya sekali lagi. Ya, tapi nggak tahu ya karena mungkin saya bersyukur tadi karena mungkin saya gaptek yang ngikutin itu. Pada ngapain sih pada ribet-ribet gitu pada nggak ada kerjaan. Kalau saya selalu digituin ya kalau berani datang ke kampus saya di Bandung jelas kampusnya, di Jakarta datang saya. Ayo diskusi ya. Sampai guling-guling kalau saya salah saya sembah dan saya akan berguru. Ini pada di media sosial pada teriak
teriak gitu. Ini orang nggak ada teman gitu apa ngomong sama tembok gitu kan. Maaf ya saya katakan. Karena saya pikir ya yang nggak tahu ya, sekali lagi yang tahu Bang Ade, Pak Nas Mustafa, Pak Henry mungkin Pak. Nah ini guru saya. Kalau di Pak Mamat nih saya kasih tahu di hukum itu ya sekali lagi di hukum. Orang begawan tertinggi itu adalah mereka komedian. Jadi kalau orang menyampaikan dengan bahasa-bahasa kasar itu adalah kriminal. Tapi ketika menyampaikan kritik dengan bahasa-bahasa komedi, dialah filsuf hukum. Tertinggi hukum tertinggi itu adalah mereka menyampaikan dengan komedi, dengan satire, dengan prosa, dengan puisi. Nah, saya senang Kak Mamat misalkan menghibur saya. Makanya saya hiburan selama 11 bulan ini, saya nonton roasting aja lawak-lawak komedian itu. Saya nggak pernah ngikutin, maka begitu ada Abu, ada Abi, ada apa, tahu saya pikir tadi ada buser gitu. Apaan sih saya pikir. Tapi sekali lagi ya mohon maaf ya, karena saya nggak aktif di situ. Sekali lagi tolong nanti Bang Ade, Pak Mustafa, Pak Henry, Pak Muhammad ajarin saya. Saya kalau di kampus suka diajarin mahasiswa mijit laptop komputer gini gitu. Gimana? Tadi juga maka dengan tim ini ya, tolong saya bilang linknya yang biru warnanya, kalau nggak biru saya nggak bisa bilang. Jujur aja saya nggak ketulungan, tapi beruntung jadi saya nggak ikut-ikutan gitu. Kalau di apa-apa juga biarin aja gitu. Tapi sekali lagi Pak Dito ya, proses hukum tetap harus jalan bagi siapapun ya, kecuali depan mertua lah yang tidak. Ini pada akhirnya akan menimbulkan rantai balas dendam karena ya buzzer ini yang aktif sekali ya, yang kelompoknya sangat besar ini kan terbelah nih. Sampai sejauh ini sih yang kita lihat belum berubah tuh, belum mencair gitu ya. Nggak apa-apa, Kang Asep, pada akhirnya saling melaporkan, saling. Gini, Mas Tito, hukum itu dikenal ajas presumption iuris de iure. Ketika undang-undang diundangkan berlaku bagi siapapun. Apa artinya undang-undang dibuat? Ketika ada orang melanggar hukum, melanggar undang-undang, tidak diproses. Ya kalau sekarang dilihatnya, nanti ada balas dendam. Ya nggak ada balas dendam. Kan yang mengadili polisi, kita percaya penegak hukum harus tegakkan. Ketika undang-undang tertulis namanya hukum tertulis, yaitu undang-undang ITE, dia ngomong di media sosial, isinya penghinaan, isinya menyebabkan kebencian sara, harus diproses. Tapi proses tadi ada aturannya. Nah, apakah ketika Pak Mustafa ngomong ABCD, ketika Pak Ade Armono ngomong ABCD, itu pidana atau tidak? Proses penyelidikan harus jalan. Okay. Kalau ini nggak dilakukan, besok ya udahlah nggak apa-apa. Ini Pak Mustafa ngomong ABCD juga nggak diapain, Pak Ade nggak diapain. Itu ada pejabat ngapain udah dibikin. Kalau itu nggak ditegakkan, nggak ada penegakan hukum. Hukum tegak itu karena apa? Kan ada politik hukum, ada kesadaran hukum masyarakat. Ketika ada sebagian melanggar hukum, ya didiamkan. Saya khawatir kesadaran hukum ini akan rusak. Ya, saya kira jangan berpikir sekarang, nanti ada balas dendam. Tidak, justru harus diproses siapapun sekali lagi ya, karena kalimatnya setiap orang yang tanpa hak ya dengan sengaja tadi entah judi, entah susila, entah penghinaan, entah menyebarkan sara, ya itu diatur 10 pasal 27 sampai 37 ya, dan ada undang-undang lainnya. Tapi yang lagi ramai dibahas sekarang kan menyangkut pasal penghinaan dan pencemaran nama baik atau menyebabkan kebencian atau suku, sara, dan agama, itu harus diproses. Kalau nggak diproses, ini nggak ada pembelajaran bagi siapapun. Jadi jangan dikatakan ini balas dendam. Siapapun sekiranya harus diproses. Dan kita percaya ya pada penegak hukum. Saya yakin kalau dipaksakan pasti dibebaskan sama hakim. Ya, kalau juga misalkan nggak dibebaskan, pasti akan kena. Kalau memang dia terbukti perbuatan pidana, tapi itu kan prosesnya panjang dari mulai penyidikan, penuntutan sampai proses di persidangan, jadi terbuka. Tapi hati-hati sekali lagi ketika menggunakan pasal-pasal itu, jangan sampai tertukar antara penghinaan ya dan menyebarkan kebencian. 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 dua hal yang berbeda. Walaupun kata orang itu multitafsir, silakan. Ketika misalkan Pak Ade dan Pak Mustafa berbeda, yang berhak menilai antara berdua itu adalah hakim yang menentukan. Oke, saya ke Mas Tova dulu. Gimana Mas, itu kalau kata Kang Asep soal ketidakadilan itu yang Anda mention itu semata-mata karena proses hukum semata gitu. Jadi begini, jangan kira di media sosial itu isinya hanya buzzer, isinya hanya orang-orang bodoh, isinya hanya orang-orang yang hanya bertugas memforward, meretweet ataupun menyebarluaskan saja. Di sana ada Bung Henry, di sana ada pakar-pakar hukum, di sana ada ahli-ahli lawyer-lawyer besar. Jadi kata-kata misalkan, jangan-jangan ini berbeda ini nggak alat bukti kurang. Tapi yang menjadi guru di media sosial itu bukan diri sendiri sebenarnya. Ketika para ahli hukum itu mengatakan, ini tidak adil, ya A berbuat hal yang sama dengan B, kenapa hanya B yang dipanggil, kenapa hanya B yang ditindak, dan seterusnya. Itu yang bicara, yang berpendapat bukan
anonim, tapi adalah ahli hukum, kemudian ahli hukum yang di influencer ini, ya karena pengaruhnya besar, kemudian pendapatnya dikuat, kemudian pendapatnya diambil oleh para buzzer, kemudian disebarluaskan. Itu prosesnya seperti itu. Jadi tidak sederhana, wah itu cuman buzzer kok, belajar, jangan-jangan itu alat buktinya kurang. Tidak begitu, karena di situ banyak pakar-pakar hukum yang juga berbicara di Twitter, di Facebook, di Instagram, yang mereka juga paham sekali tentang, bahkan di situ ada web ya, portal yang isinya adalah konsultasi hukum, konsultasi dokter, konsultasi hukum, banyak sekali di situ. Jadi isinya bukan sekedar buzzer saja. Itu yang pertama. Tadi dari Pak Asep yang menarik, kenapa kok sepertinya nggak pernah bubar itu ya, para buzzer itu? Kenapa nggak pernah bubar dan terus menerus, dan katanya ada kalimat seperti ada balas dendam ya pertanyaannya. Yeah. Jadi begini, meskipun sudah ada pertemuan atau sudah seperti cair, misalkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sudah dalam satu rumah, satu kasur, satu sumur, satu dapur, katakanlah seperti itu, sudah satu kantor, sudah satu kabinet. Jangan salah, itu para pendukungnya kan tidak semua paham politik. Kalau saya memaklumi, yang mereka politikus ya bermanuver biasa-biasa saja. Bagaimana dengan orang-orang awam, orang-orang daerah, mohon maaf bukan berarti orang daerah itu awam ya, tapi orang daerah yang tidak pernah menonton berita-berita, yang pernah membantu mungkin hanya Rp1, Rp2, kepada salah satu calon tertentu, kemudian melihat calonnya itu bersatu, ya, yang kalah dengan yang menang jadi satu, padahal dulunya yang didengar itu yang namanya oposisi itu ada dalam setiap kekuasaan, nah, tapi sekarang nggak ada, misalkan seperti itu. Jadi yang memiliki mindset seperti itu nggak bisa move on. Nah, jadi istilah sudah masuk kabinet dalam satu sumur, satu kasur, satu selembur sekantor itu tidak akan mengobati penyakit para netizen yang dulunya mungkin ya melakukan bantuan-bantuan, menjadi tim ses amatir ya, tidak masuk tim sukses resmi dan seterusnya. Mereka nggak bisa berhenti begitu saja. Jadi meskipun yang di Jakarta sudah tiap hari berjalan bareng, sudah runtang-runtung, tapi di bawah itu nggak bisa cepat seperti itu. Itu saya baca di timeline saya itu. Bahkan sampai sekarang nggak pernah mereka seperti pingget bahasa Jawanya itu, luka nggak pernah sembuh. Karena bagi dia peristiwa kampanye kemarin dan peristiwa pemilu kemarin itu bersejarah bagi mereka. Mereka punya pilihan, mereka hidup mati, banting tulang, ikut kampanye kemana-mana, mereka ikut ikut ditangkapin dan seterusnya, tapi tiba-tiba di atas mereka menjadi satu lagi, menjadi rukun, rekonsiliasi, apalah bahasanya. Nah, ini bagi mereka nggak mudah begitu saja ditinggalkan. Ini yang saya sebut bahwa ini bukan soal balas dendam, tapi untuk menghilangkan luka itu nggak bisa dilakukan dengan sangat cepat, butuh waktu. Ini kembali ke persoalan edukasi, karena pengetahuan politik di tanah air oleh sebagian kelompok masih belum matang. Kalau semua seperti Bang Ade Armando, saya kira selesai Indonesia itu ya. Jadi semua bebas gitu. Nah, tapi yang lain nggak mau menghadapi kebebasan orang lain. Nah, kamu bebas, aku bebas, tapi aku nggak mau menerima kebebasanmu dan seterusnya. Nggak mau seperti itu. Nah, jadi ini fenomena yang memang nyata. Jadi akan sampai kapanpun ya, ketika ini nggak ada chemistry yang nyambung, maka akan terus terjadi miss seperti ini. Jadi antara pusat dengan daerah itu, ada antara yang elit dengan yang ada di bawah, ini nggak akan pernah nyambung. Ya itu karena edukasi kita kurang kepada mereka, pendidikan politik kita nggak merata, sehingga mereka nggak bisa ya melepaskan begitu saja. Mungkin nanti sekarang benci ya, mungkin sekarang yang pendukungnya Prabowo benci sama Prabowo, ada pendukungnya Pak Jokowi, ada yang lompat pagar ke menjadi pengkritik. Akhirnya timbul curiga, jangan-jangan lompat pagar ini pengen kursi komisaris. Nah, seperti itu, selalu curiga. Padahal mungkin betul itu. Yang kecewa di sana sekarang pindah lompat pagar menjadi pengkritik Pak Jokowi. Siapa tahu mengkritik kemudian dipanggil, kamu jangan kritik, tak kasih komisaris. Mereka pikirannya macam-macam seperti itu. Jadi inilah ya, selalu muncul curiga-curiga, negative thinking. Itulah politik yang selama ini kita lihat fenomenanya. Ya, kalau Mas Tova gimana? Sudah selesai belum, Mas? Sudah selesai? Sudah selesai. Saya maklum tadi saya bilang, ini kan proses politik. Ketika mereka adalah politikus, ya mereka mau bermanuver silahkan saja. Siapa tahu mereka punya punya motif ya, memiliki rencana jangka panjang, kan kita tidak tahu ya. Tapi kalau yang tidak paham tentang fenomena ini, mereka ya tidak bisa move on. Saya bilang ya biarkan aja mereka politikus kok. Saya kan politik masih tingkat menengah-menengah ya, belum seperti Pak Prabowo misalkan yang bisa menerima dengan legowo kekalahannya ya. Mungkin orang lain nggak bisa, tapi saya memaklumi saja. Ya silakan saja gitu. Ini artinya kan Anda sudah berhenti mengkritisi Jokowi gitu misalnya?
Oh, kalau mengkritisi kan hak setiap warga negara. Jadi kalau nggak ada yang mengkritisi kan oposisi siapa lagi? Kalau mengkritisi setiap hari mengkritisi kok, biarkan aja lah. Tapi nggak ada kaitan dengan kekalahan Prabowo, enggak. Siapapun yang berbuat salah, yang kurang lurus, ya kita kritik aja. Ini lebih betul seperti ini, janjimu mana, Enggak, mana, dan seterusnya. saya khawatirnya gini, orang-orang seperti Anda menjadi potret gitu. Seperti Bang Ade gitu, menjadi potret bahwa ini masih belum selesai, ada hal yang belum selesai, dan kemudian memang buzzer-buzzer ini adalah orang-orang yang ada di standpoint masing-masing untuk tetap menjaga polarisasi ini gitu. Sebenarnya tidak berhenti pada kalah menang. Kalau menurut saya proses pemilu itu kan belum selesai, janjinya mana, yang dulu ketika jualan di kampanye sekarang apakah sudah terlaksana atau belum, waktunya kurang 3 tahun, apa mungkin apa tidak. Ini kan soal proses politik yang belum selesai. Jadi janji-janji ketika kampanye itu kan harus ditagih terus. Yang sekarang yang bertugas nagih siapa? Ya sekarang oposisi, katakanlah posisi melempem semua di DPR itu, mohon maaf sekali, orang bilang mana sih kritikus DPR kok Fahri Hamzah nggak ada, sekarang nggak ada, tinggal Fadlizon dan seterusnya. Ya sekarang orang-orang sipil seperti kita saja yang mengingatkan kan, mana Pak Jokowi janjiku waktu kampanye. Sekarang kalau kita nggak mengingatkan seperti itu, disalahkan sebagai kritik, ya siapa lagi? Nggak mungkin lah Bang Ade akan mengkritik Pak Jokowi, kan nggak mungkin. Abu Janda nggak mungkin, Denny Siregar nggak mungkin, Eko Kuntadi nggak mungkin. Ya sekarang ya mungkin cuma sebagian kecil saja. Itu pun dengan kondisi yang tidak apa istilahnya ya, tidak seperti yang dibayangkan orang, oposisi nggak ada. Kita nyeletuk saja, kadang dengan sindiran. Kalau dengan kata-kata yang tidak sindiran, kita mungkin tiap hari dia panggil polisi. Ya, jadi orang mengatakan, alah paling satir doang itu. Iya, karena memang kondisinya lagi zaman edan kan. Kalau nggak ikut edan, nggak ketemu, namanya istilahnya begitu, nada petik ya. Jadi kita akhirnya ikut edan nada petik. Udah kalimat-kalimatnya hanya sarkas, hanya satire, hanya sindiran, dan seterusnya. Karena yang bertugas harusnya sungguhan itu kan DPR. Nah, kalau DPR ikut melempem, ya siapa lagi? Kan begitu. Oke. Bang Ade, silakan mengomentari, Bang. Ya justru yang terakhir itu ya, karena kita tahu misalnya lembaga politik seperti DPR itu tidak bekerja dengan baik, maka memang justru bagus kalau di tengah masyarakat ya publik itu beredar, berlangsung komunikasi yang kritis. Gini, orang jangan sampai salah sangka nih, saya termasuk orang yang tidak suka kalau orang sedikit-sedikit diadukan ke polisi. Kalau nggak salah, Kang Mustafa kan juga diadukan ya, saya lupa kasusnya apa waktu itu ya Kang ya. Anda yang sampai ke polisi itu Nah, tapi yang saya ingat adalah saya termasuk orang yang mengatakan ya elah begitu aja mah nggak usah dilaporin ke polisi, ya. Itu kan cuman pendapat tertentu yang bisa aja kita bantah di media sosial. Jadi poin saya adalah gini, justru saya termasuk orang yang akan mendukung sepenuhnya diskusi-diskusi kritis di tengah masyarakat melalui media sosial. Dan jangan menganggap bahwa buzzer itu sekedar orang-orang yang asal bicara, ya. Banyak buzzer yang kalau Anda buka tweet yang pinter-pinter, yang bagus-bagus, ya. Dan itulah sumbangan terbesar buat demokrasi Indonesia. Dan kalau saja kita bisa mendorong orang terus untuk bicara tapi dengan akal sehatnya, dengan data, dengan pengetahuan yang cukup gitu ya, dengan intensi yang bagus, yang baik, maka justru itu adalah sumbangan yang sangat luar biasa buat Indonesia ini. Nah, saya ya memang saya pendukung Jokowi dan saya anti Rizik misalnya. Dan saya akan konsisten di situ. Saya akan menyerang Anies Baswedan misalnya. Ya Anda jangan harapkan saya akan membela Anies Baswedan kecuali dia tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang melahirkan karya-karya yang betul-betul bermanfaat buat masyarakat luas misalnya. Ya, tapi kalau yang Anies yang ada sekarang ini ya memang harus diserang terus. Nah, sekarang bayangkan betapa kayanya Indonesia ini kalau kemudian para pembela Anies juga bisa menjawab dengan cara yang baik gitu, dengan cara yang berargumen dan cara yang mengungkapkan data-data. Itu adalah sebuah berkah buat saya, buat Indonesia. Nah, kalau buat saya sebenarnya berharap Pak Asep itu termasuk orang yang bisa ngomong melalui media sosial supaya pikiran-pikiran yang jernih itu sampai ke publik, ya. Tapi kalau Pak Asep memilih tidak bicara melalui media sosial juga nggak apa-apa. Saya senang kalau ada kayak orang kayak Kang Mustafa ngomong atau Pak Kang Mamat misalnya, saya nggak tahu persis, tapi kalau dia bikin stand up komedi yang kemudian baik untuk didengar publik ya bagus dong gitu ya. Saya tidak ingin negatif melihat fenomena buzzer ini, dan buzzer itu memang harus selalu kita bedakan ya. Buzzer tuh ada buzzer yang dibayar, ada buzzer yang
Organik. genuine, yang organik, ya. Dan yang organik itu juga ada yang pintar, ada yang bodoh, ya. Nah, dalam masyarakat demokratis, memang orang bodoh pun harus didengarkan pendapatnya. Itu prinsip dasar dari demokrasi dan kebebasan berekspresi. Kita harus membiarkan orang bicara apa adanya. Dan marilah kita percaya pada akhirnya akan terjadi yang namanya self-writing process. Proses di mana orang perlahan-lahan bisa menemukan kebenaran di antara timbunan informasi tersebut. Selama informasi tersebut disajikan secara setara, ya, secara seimbang, sebanding, tidak ada intervensi dari siapapun. Kalau saya percaya, saya orang komunikasi barangkali ya, saya percaya sekali pada freedom of the press, freedom of expression, maka orang harus bicara apa adanya, kecuali kemudian dia melanggar seperti yang dikatakan dalam Universal Declaration of Human Rights, kalau dia sampai merugikan hak asasi orang lain, kalau dia mengganggu public order, kalau dia mengganggu general welfare, dan dia mengganggu kesusilaan. Tapi kalau di luar itu, saya termasuk orang yang menganggap, saya akan mengatakan bahwa kritik terhadap Jokowi sih diperlukan. Saya termasuk orang yang menolak ketika ada teman-teman yang, atau ada sebagian kelompok yang ingin menuntut majalah Tempo misalnya, karena menyerang Jokowi terus. Buat saya, bukan begitu caranya. Kita bantah, kita serang, kita kritik mereka yang menyerang Jokowi. Dan itu oke-oke aja gitu loh. Kenapa harus kita galau dengan itu semua? Tapi kalau ada orang yang menyebarkan hate speech, menghina Kristen, misalnya kayak Yahya Waloni yang bilang kesamaan agama Katolik dan Protestan adalah sama-sama pro-setan gitu ya. Nah, buat saya itu kalau orang kayak gitu layak diperkarakan ke pengadilan. Kalau cuma ngomong kritik sana, kritik sini, nyindir, ngeledek, even menghina barangkali ya presiden kita, menteri kita, atau saya sendiri dihina juga, ya kenapa kita harus buru-buru membawa itu ke polisi? Kasihan juga polisi harus ngurusin begitu banyak masalah. Tapi gambaran itu tidak seindah seperti yang Bang Ade ceritakan. Itu sangat-sangat ideal gitu. Barangkali Mamat bisa bercerita bagaimana sulitnya untuk berekspresi misalnya, menyampaikan pendapat. Karena Mamat punya pengalaman diserang cukup lumayan. Gimana, Mat? Iya, kalau kita berbicara seperti yang Bang Ade impikan, rencanakan, ya harusnya Bang Ade ada juga ketika Ahmad Dhani dituntut misalnya atau dilaporkan ke polisi. Atau Bang Ade harus ada juga, dan bukan hanya Bang Ade, kelompok Bang Ade harus ada juga ketika misalnya kita nggak suka dengan Jering secara pendapatnya tentang COVID, tapi kita tidak terima dia diproses dengan Undang-Undang ITE. Jangan Undang-Undang ITE hanya berlaku diprotes atau dipermasalahkan ketika Abu Janda sudah kena batunya, baru kita berbicara soal ini pasal karet, ini gini. Dari kemarin-kemarin kemana gitu orang-orang ini, bukan Bang Ade ya, yang beberapa lain termasuk juga mungkin Bang Ade di dalamnya gitu, tidak tahu. Kita harus konsisten kalau kita berbicara Undang-Undang ITE, bukan hanya ketika Abu Janda. Ini banyak orang yang diserang, yang misalnya teman saya Bintang Emon yang tiba-tiba berbicara soal Novel Baswedan lalu kemudian diteror narkoba. Saya baru berbicara soal HAM di Papua dituduh separatis. Ini tidak seindah yang Bang Ade bayangkan, Bang. Buzzer-buzzer ini biasa aja menurut Bang Ade. Mungkin karena Bang Ade ada di dalamnya, saya tidak tahu gitu. Tetapi mungkin indahnya itu ya mungkin yang Abu Janda bilang dapat bayarannya itu mungkin indah gitu. Tetapi untuk masyarakat, untuk yang kayak Bang Tova tadi bilang, itu tidak seindah itu Bang Ade. Kita nggak bisa dipolarisasi seperti ini. Ini yang akan menjadi yang di atas ketawa-ketawa minum kopi abis nge-tweet yang dibawa perang. Ini terjadi sampai ke boleh komentar nggak Fit? Hanya karena Twitter. Silakan Bang. Ya, gini, kebetulan nih Mat ya. Pertama-tama Anda menyebut dua contoh yang sebenarnya menyebut tiga contoh, tapi dua contoh di antara tiga contoh Anda itu justru adalah topik-topik yang kemudian saya bikin di YouTube, yaitu membela Jerings dan membela Bintang Emon. Ya, kalau itu saya bela, saya bilang nggak pantas Jerings diajukan ke ditahan, bahkan dinyatakan bersalah. Saya menyatakan Bintang Emon tuh ngapain juga, salahnya Bintang Emon tuh apa? Jadi gini, walaupun saya nggak setuju sama dia, misalnya, saya tidak percaya pada mengajukan
pada mengajukan orang-orang itu ke polisi? Kalau Anda tanya saya, Anda tanya teman-teman saya atau grup saya, memang ada, ya. Dan saya termasuk orang yang mengatakan seharusnya enggak, ya. Nah, kedua adalah soal Anda diserang oleh para buzzer. Ya itu harga yang harus kita bayar, Mas. Saya juga diserang oleh para buzzer lawan saya. Dan saya nggak tahu sejauh mana ancaman terhadap diri Anda. Ya saya juga kalau cuman dibilang diancam, diculik, dibunuh dan seterusnya sih ada. Cuman kita nggak boleh stop, Mas. Anda setuju, Anda ingin membela Papua, lakukan terus. Itu memang akan ada risikonya. Saya bukannya sok berani ya, sok menjadi hero atau something. Tapi enggak, memang harus gitu. Vito harus terus dengan acara ini, TV dengan acara, saya nggak tahu Kang Mustafa masih akan terus menyerang Jokowi atau enggak. Saya ingin mengatakan harus terus dilakukan, ya. Dan iya, saya setuju bahwa ada orang-orang di atas sana yang sehabis kita berantem di bawah, ketika kita berantem di bawah, menikmati ini semua. Well, it's true. Saya nggak mau bantah itu, pasti terjadi. Saya sendiri nggak pernah dibayar untuk melakukan ini semua. Dan sialnya gara-gara si Abu Janda bilang dia dibayar gede banget, terus orang juga ngeliat, lo dibayar berapa deh gitu ya. Nah itu risiko yang harus Bang Ade terima juga dong, dengan pengakuannya Abu Janda bahwa dia dibayar ketika pilpres. Iya, setuju. Saya ingin bilang percaya itu lagi nih, Bang Ade bilang nggak terima, Abu Janda awalnya juga bilang nggak terima, nggak dapat bayaran, saya bela Jokowi karena Jokowi. Akhirnya kita nggak percaya lagi kalau Bang Ade bilang Bang Ade nggak terima duit atau dibayar. Nggak apa-apa, Mat. Anda nggak percaya kan, nggak usah dipaksa juga. Tapi kalau saya ditanya saya terima bayaran atau enggak, saya akan bayar enggak. Saya bilang enggak. Dan saya akan bilang yang dibayar juga enggak. Yang dibayar juga nggak apa-apa. Ya. Itu namanya juga profesi. Ya, Mas Tova, silakan. Gini, Bang Ade, saya gitu khawatir nanti ya. Ini tadi yang dikatakan Mas Komika di Jakarta. Mamat. Mas Mamat. Bang, dulu Abu Janda juga ngaku nggak dibayar. Persoalannya tadi muncul istilah lepeh tadi dari siapa saya lupa tadi. Ini menggambarkan ini semua. Jangan-jangan nanti orang akan bilang begini, kan sekarang lagi musim-musimnya menghindari kata-kata Abu Janda, menghindari foto-foto bersama Abu Janda, menghindari aura Abu Janda. Dulu yang semua lengket pada dia mengatakan, dia itu oknum, dia itu hanya penyusup saja, dia itu tukang tukang pemecah belah kami. Dulu kok baru sekarang ya, dulu kok tidak ngomong begitu. Jangan-jangan nanti barusan ngomong nanti. Omongan Abu Janda jangan dipercaya, dia kan orang seperti itu. Maka kalau dia ngaku dibayar, jangan percaya sama Abu Janda. Nanti mungkin akan ada yang ngomong seperti itu. Ini istilah dilepeh untuk level kedua seperti itu. Jadi selain menjauh dari Abu Janda, lalu ada cuci tangan. Semeluruh kata-kata Abu Janda, tolong tidak dipercaya. Dia itu agak apa gitu kan. Jangan-jangan nanti seperti itu. Ini berbahaya sekali. Jadi menurut saya, sudahlah ya. Ini kan sebenarnya rasa umum sebenarnya. Kelompok Abu Janda itu siapa? Kelompok yang non Abu Janda siapa, sebenarnya sudah ada klaster-klaster. Kita kalau pelajari penelitian Mas Ismail Fahmi itu sangat gamblang sekali. Meskipun kita menghindar misalkan, saya bukan temannya Abu Janda, saya tidak dibayar. Tetapi kelompok ini sudah terklaster sebenarnya. Ya saya tidak menyebutkan nama, takut seperti Bang Mawan tadi nyebut Bang Ade langsung bantah kan, saya nggak nyebut. Klaster ini sudah terbagi dengan sangat rapi, sangat kelihatan dari apa yang diomongkan di media sosial. Tetapi saya nggak setuju jika kemudian istilah buzzer itu kemudian dikonotasikan negatif. Karena tidak hanya masa-masa politis saja buzzer ini bekerja, nanti ada tadi brand, ada ormas ya, ada produk, ada kelompok tertentu, komunitas yang memerlukan buzzer. Jadi buzzer itu bukan sesuatu hal yang negatif gitu. Cuman karena kasus politik saja kemudian ada yang mengkonotasikan bahwa buzzer itu negatif. Jadi ada manfaatnya, bukan kemudian nggak bermanfaat. Itu Bang Vito. Oke, saya saya mau bantah itu. Silakan. Saya mau bantah bahwa Abu Janda dilepeh. Itu yang melepeh itu NU dan Muhammadiyah kali ya. Ini NU-nya pun NU garis yang nggak suka sama Abu Janda. Kalau yang saya tahu sih dari pembicaraan yang saya ikuti di WA Group, kalau kelompok-kelompok Jokowi sih tetap dukung Abu Janda. Makanya ada tagar kita bersama Abu Janda. Pembelaan terhadap Abu Janda itu banyak. Saya sendiri bikin video yang membela Abu Janda. Jadi ya memang ada yang nggak suka. Mungkin kelompok-kelompok SJW lah ya. Itu kelompok-kelompok SJW menyerang Abu Janda. Tapi kalau kubunya Jokowi sih aman. Tapi kembali ke tadi itu ya, ke Mamat itu, iya nggak apa-apa. Jadi saya setuju bahwa buzzer itu boleh, dibayar juga boleh.
Yang nggak boleh itu bohong, yang nggak boleh itu hate speech, yang nggak boleh itu hoax, disinformasi. Kalau itu mau dibayar nggak mau dibayar juga nggak boleh melakukan. Ya saya turut berprihatin sama Mamat kalau diserang ya. Tapi itu harga yang kita harus bayar, Mak. Karena ngomong di media sosial. Kalau nggak mau diserang memang kita harus diem aja. Gitu, Fit. Oke. Bang Vito, saya nambah dikit aja dari omongannya Bang Ade. Silakan Mamat. Iya, tidak jadi masalah kalau dia memang mau cari duit, sama kayak misalnya saya dapat ada brand untuk endorse dan lain sebagainya, ya silakan, itu uang untuk saya tidak pakai pun atau saya bohong terhadap tweet saya bahwa ini produk bagus banget, kan harus gitu kan. Itu bukan bohong sih, tapi lebih ke melebih-lebihkan hiperbola. Ya, kalau itu biasa enggak aja, saya dibayar. Iya, saya dibayar oleh itu. Kalaupun hiperbola itu terjadi kepada produk politik kita, atau dibayar untuk ayo kamu melebih-lebihkan angkat-angkat Jokowi setinggi mungkin atau angkat-angkat Prabowo setinggi mungkin atau kelompok ini setinggi mungkin, silahkan. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan itu kita benturkan dan kita membela orang-orang yang ketika tadi Bang Ade bilang bahwa silakan kalau dia hate speech, silakan kalau dia membuat rusuh atau membuat macam-macam, silakan diproses. Ya Abu Chandra ini harus kita proses dong. Kita nggak bisa lihat dari ini niatnya gini. Kalau niat gitu juga Ahmad Dhani bisa bilang dia nggak punya niat hina Jokowi. Gisel juga mungkin nggak punya niat untuk sebarkan video gitu. Saya juga bela Gisel loh, Mat. Enggak, maksudnya kalau kita pakai analogi itu bahwa kita nggak bisa dari niat gitu. Nggak bisa apa yang dia timbulkan di media sosial, apa yang dia ketik gitu, bukan karena kedekatan kita lalu kemudian kita bilang niat dia baik, nggak bisa. Jadi orang-orang kayak Abu Chandra silahkan dia mau bayar dan enggak, bukan urusan saya. Urusan saya kalau itu dibayar pakai duit pajak. Sampai sekarang masih dibayar, itu urusan kita gitu. Kalau dia sudah seperti itu dan merugikan banyak orang, saya kira saat ini sudah saatnya untuk nggak kita lihat niat dia. Tangkap aja, proses aja gitu. Iya. Oke. Saya ke Henry Satrio. Kita pernah ada di fase waktu di offline barangkali ya, terus aktor-aktor politik itu muncul, salah satunya lobbyis gitu. Barangkali buzzer-buzzer politik ini tak terhindarkan pada akhirnya. Nah sekarang bagaimana kemudian kita mengatur rule of the game? Atau Anda nggak setuju buzzer-buzzer ini kalau bisa jangan ganggu atau gimana? Enggak, sebetulnya sih nggak masalah kalau buzzer itu tetap eksis, hanya saja buzzer ini juga harus diajarkan untuk respect terhadap opini. Jadi kalau ada opini yang berkembang tidak sesuai dengan apa yang diorderkan gitu, ya sudah, jangan dibunuh itu opininya. Nah terkadang bukan opini yang dibunuh, tapi yang membuat pesannya itu yang dihajar gitu. Nah itu kan yang doxing dan lain sebagainya itu menjadi bagian dari upaya untuk perusak gitu ya. Hancurkan opini itu. Nah makanya maksud saya sih nggak pernah keberatan kalau memang ada yang mencari uang di sini gitu. Toh rezeki kan nggak akan ketuker, Bang Vito. Tapi dalam ranah demokrasi, respect dan saling menghormati opini itu yang harus dijaga. Kalau misalnya memang, Bang Ade bicara, terus kemudian tidak sepakat kubu Bang Tova, atau sebaliknya Bang Tova bicara, kubu Bang Mamat nggak sepakat, ya sudah dihormati saja itu, tapi jangan dihajar opininya seolah-olah yang disampaikan oleh Bang Tova itu tidak lebih baik dari yang disampaikan oleh Bang Ade misalnya. Nah itu yang menurut saya membuat kadang ranah ini tuh menjadi kacau balau dan panas, yang membuat akhirnya residu demi residu dalam sebuah pemilu, baik itu level pilkada maupun pilpres, itu terjaga. Karena respeknya itu tidak ditumbuhkan untuk membiarkan orang lain memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lain gitu. Nah itu yang saya maksud dengan buzzer ini, menutupi opini publik yang asli dari apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat per individu. Jadi sendiri-sendiri itu kan pasti ingin sekali menyampaikan pendapat gitu. Jadi kalau yang berbeda ya nggak apa-apa. Misalnya Bang Vito, ada WNA Amerika Serikat yang berhasil menang jadi bupati di NTT, di Sabu Reizua misalnya. Ya
Kalau itu kemudian masalah dan ada opini yang berkembang misalnya bahwa harus segera dipanggil ini ke DPR, bukan hanya KPU, tapi juga Menteri Dalam Negeri, kemudian Dukcapil, bahkan mungkin KPK pun harus masuk ke sana, melihat kenapa ini bisa terjadi sampai ada warga negara Amerika memiliki KTP Indonesia, gitu kan? Nah, biarkan opini publik ini berkembang, jangan kemudian dimatikan opini-opini seperti ini yang akhirnya bisa membuat hal-hal seperti ini tuh dibiarkan gara-gara orang malas bersuara gitu. Kayak tadi kan Bang Ade bilang itu resiko yang harus kita terima kalau kita bicara di media sosial. Iya, kalau resikonya itu terjadi natural alamiah, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian itu Hensat ngomongnya A itu, harusnya dia ngomongnya B. Lu sikat deh. Terus bodong gitu omongan saya, bahkan distigmakan saja dia pendukung misalnya dia adalah pendukung non Amerika. Gitu. Distigmakan aja gitu. Nah, itu kan jadi pada saat ada kejadian yang mirip-mirip, itu akan membuat orang-orang jadi takut untuk berbicara, bahkan levelnya bukan lagi takut tapi males. Takut sama malas itu menurut saya lebih parah males gitu. Apatis, karena dia tahu apatis. Karena dia tahu harusnya bicara tapi nggak bicara. Nah, itu maksud saya Bang Vito, bagaimana buzzer-buzzer ini harusnya diajarkan untuk respect, menghormati opini yang berbeda dengan apa yang diminta untuk dibuzzerkan gitu. Oke. Yang ngajarin susah nih, siapa yang ngajarin kita nggak cari. Satu-satunya yang punya potensi untuk mengajari dalam tanda kutip adalah hukum. Begitu ya Kang ya? Iya, cocok, betul sekali. Itu saya tambahkan lagi. Satu-satunya yang bisa menengahi ini memang hukum, gitu, aparat hukum lagi gitu. Saya setuju sama Bang Ade. Saya juga suka kesel gitu, ada orang dikit-dikit ngelaporin gitu. Kayak nggak punya kerjaan aja itu orang, kerjaannya ngelaporin. Dan yang paling seru, saya yakin kenapa dia seneng banget ngelaporin orang, karena begitu dia ngelaporin orang, dia ngetop sama media di cover, gitu kan. Masuk TV dia, masuk ini. Jadi dia nunggu siapa yang kira-kira bisa dilaporin lagi gitu. Tapi saya setuju, mudah-mudahan aparat ini bisa mengajarkan bagaimana how to respect other opinion from other people. Nah, ekses seperti ini nih, Kang Asep misalnya, ini kan jadi membuat kita agak malas. Ya, kalau misalnya kayak gini sih hukum kayaknya tidak memberikan pencerahan gitu, jadi semacam alat untuk gebuk aja gitu. Ya, ini kan tadi katakan Pak Mustafa banyak ahli hukum, kan gelarnya profesor, doktor, SH, LLM, ALM gitu kan, MCK gitu kan, ya berapa gelarnya pada masalah gitu kan. ALM tuh. Oh iya, kita sama kalau kita ALM sebentar lagi kan. Semoga masuk surga. Itu boleh ketika doktrin berbeda pendapat ya, satu guru besar, satu guru ngaji, satu guru apalagi ya terserah. Maka ketika berbeda tadi ya diselesaikan di proses hukum. Karena ketika berbedaan penafsiran, sekali hukum tuh ketika ada fakta menurut ini tindak pidana dilaporkan, dikit-dikit laporkan, padahal bukan tindak pidana, gara-gara tetangga sebelah kawin lagi ribut, gara-gara sebelah ribut lagi dan sebagainya. Kan yang tidak harusnya dilakukan, harusnya dilakukan nggak dilakukan. Nah, ketika di masyarakat tadi keseimbangan terganggu karena kelompok A ngomong BCD, kelompok B ngomong XYZ, ya lebih baik diselesaikan secara hukum. Kalau itu menjadi persoalan hukum. Tapi kalau itu bukan persoalan hukum, ya jangan dikit-dikit lapor. Emang ini mantu ini sama mertua ngawur atau bawel gitu kan istilah saya. Kan semua juga bisa diselesaikan. Nah, tapi kan ini persoalan tadi Bang Vito bilang, sejak awal ya. Nah, entah mungkin itu persoalan hukum atau tidak persoalan hukum yang dibikin-bikin. Tapi kalau persoalan hukum diselesaikan secara hukum. Karena itu perbuatan hukum, perbuatan melawan hukum, ya harus diselesaikan secara hukum. Yang berhak menegakkan hukum ya tadi penegak hukum dari polisi, jaksa sampai hakim. Ya, kalau para guru besar berpendapat di itu kita udah biasa banyak ya. Orang berpendapat sesuai dengan pendapatan itu saya udah biasa, udah ngerti itu mah banyak. Kita udah ngerti lah soal itu mah ya. Paham gitu. Maka saya wah lah itu mah udah biasa. Pasal berapa pasal itu udah biasa gitu ya. Menafsirkan satu pasal dengan menafsir gini ya itu tidak ada ukurannya. Tapi saya pikir
ya persoalan itu diselesaikan karena negara kita negara hukum, ya diselesaikan secara hukum. Tapi tadi ketika memang sedang proses hukum, jangan diganggu penegak hukum dengan suujonisasi, dengan buser-buser tadi ya. Nah, kecuali kita percaya gitu, bahwa orang-orang yang menegakkan itu adalah orang-orang yang mengerti hukum. Tahu kan kita ada koreksiannya. Ketika penegak hukum salah itu kan ada koreksiannya, ya. Itu sangat pertahapannya, katakan di penyidikan ada SP3, ada Kompolnas, ada publik bisa melihat, di pengadilan apalagi gitu kan. Maka serahkanlah ke penegak hukum, bukan diserahkan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok menafsir kan menafsirkan masing-masing kan. Tapi Kang Asep, ya. Bagaimana kalau penegak hukum juga berpihak pada salah satu kelompok dari dua kelompok yang berseteru? Ya, gini, sekarang gampang kok. Nah, asas hukum itu dikenal, imparsial, independen. Kalau ada penegak hukum, sekali lagi, berpihak ke salah satu, kita ramaikan. Nggak, saya ikut jadi buzzer kok kalau memang ada penegak hukum berpihak ke salah satu. Wajar habis. Nggak punya media sosial nggak bisa. Gampang, bisa. Saya punya mahasiswa 5 universitas. Kita bisa. Kalau mau. Jadi Pak Asep. Aja misalkan ini sebut ya, misalkan ada penegak hukum namanya Budi misalkan. Sebut ya Budi, Henry Budi Satrio lah misalkan. Ada kan adik saya lah Henry Budi Satrio, saya saudara saya. Nggak bener nih. Oh gampang, saya nggak main media sosial. Saya sebarin kampus saya ngajar. Tolong tuh, hajar itu gimana caranya, kan nggak ngerti itu sih. Henry itu penegak hukum ngaco gitu kan. Kan enak. Pak Asep. Oke. Itu Anda baru bicara pribadi nama satu penegak hukum. Bagaimana kalau institusinya? Kan pertanyaannya yang berat ini. Kita harus memisahkan ya Pak Mustafa. Ada personal, ada institusional, ada prosedural. Ya sekali lagi. Kalau institusi itu jelas nggak mungkin ya. Saya misalkan jenderal, wakil saya jenderal Henry gitu kan, ya dipecat. Banyak banget ini saya jabatannya hari ini. Oh ya nggak apa-apa lah, kita nanti kalau kita kan amin. Nggak ada di kelompok A, kelompok B, kita makan cuek kan nggak ngerti ya. Nah saya sama jenderal, kita memimpin institusi, ya bisa dihajar habis. Tapi kalau prosedural tadi kan dari mulai penyidikan, penuntutan, itu bisa ada upaya hukumnya. Saya kira ya ini kan dilihat nih para ahli hukum, banyak nih guru-guru besar hukum kan saya lihat. Tapi kalau personal itu kan bisa kena sanksi. Di depan hukum tadi saya sama kan. Di depan beda depan jabatan tergantung suapan kan. Ini kita lupakan Mas Vito aja, kita diskusi aja ya. Biarin Mas Vito diam aja. Oke, nggak apa-apa. Jadi Mas Vito, 2 tahun lalu itu kita kan nggak suka bilang negara hukum, ya negara hukum tertinggi, panglimanya semua, proses politik tunduk pada hukum kalau menjadi hukum. Nah, ketika sekarang hukumnya ada, kita sinyalir ada oknum penegak hukum, ya kita laporkan. Kalau usah takut, kita ramaikan. Kalau prosedur salah ada caranya. Kalau institusional jelas nggak mungkin kalau lembaganya kan itu bisa ribet semua. Tapi kalau kita tapi kalau kita ngelaporin penegak hukum jadi repot sendiri tuh Kang Asep. Kurang kerjaan. Tapi orang saja nggak lapor situ, kalau situ asal lapor aja penegak hukum kan juga tidak semua salah. Nggak gini aja lah, kita sekarang deal-dealan aja. Kalau saya melihat ada penegak hukum yang imparsial, inkonstitusional itu, saya lapornya sama Kang Asep supaya Kang Asep bisa menggerakkan mahasiswa 5 universitas. Bisa, saya mah gampang. Kalau nggak mau bergerak nggak lulusin mahasiswa mas saya. Oke, Bapak, aja mas CRS. Waktu kita sudah habis. Saya berikan kesempatan masing-masing untuk menyampaikan kata-kata penutup barangkali. Saya mulai dari Mamat dulu. Silakan, Mat. Oke, seru ya. Kang Asep nanti saya pinjamin akun deh untuk Kang Asep bongkar kasus-kasus, nggak apa-apa dah. Gini, untuk menurut saya istilah buzzer ya tidak masalah bagi saya. Istilah buzzer itu tidak masalah di media sosial karena bisa jadi gini, pemerintah punya sesuatu untuk disosialisasi, tetapi dia bingung cara mensosialisasikannya gimana. Lalu kemudian menggunakan buzzer untuk ini nih ada program dari pemerintah namanya ini. Itu tidak masalah sejauh itu. Tapi kalau yang kayak Bang Fit tadi bilang secara baik callingan, sana citranya bagus tuh, hancurin dah. Nah, dihancurin semua tiba-tiba masuk dengan narasi yang sama, itu yang kayak preman di media sosial sih. Makanya dibayar, iya silakan dibayar itu buzzer-buzzer, tetapi bukan untuk menjatuhkan orang, bukan untuk mencari-cari kesalahan orang. Kayak Bang Tova, Jokowi bikin yang baik, Bang Tova serang juga gitu. Pada dicari-cari yang dari baik ini mana yang salahnya. Nah, Bang Ade sebaliknya, Anies atau Prabowo bikin sesuatu yang baik, dicari terus itu mana ada yang baik ya. Gitu. Nggak ada yang baik Anies itu. Kan? Nggak ada yang apa Bang? Nggak ada yang baik. Anies itu dari atas gitu ya.
Arahan dari Mau atas gitu dicari ya? apapun nggak ketemu. Udah saya cari, Mat. Nggak ketemu satu Ya kan? pun. Iya kan kita. Nah, kalau kita udah berangkat dengan opini kayak gitu, ini semuanya buruk ya pasti gitu lah, Kang Ade. Iya. Nah kayak gitu, jadi nggak apa-apa. Tetapi ya untuk kita netral gitu, untuk kita melihat ke depan gimana. Pak Jokowi salah, kritik harus. Tapi kalau Pak Jokowi baik, ya kita puji juga dong, kita bantu dong. Iya dong. Itu yang harusnya terjadi di media sosial, bukan semuanya preman. Yang ini citranya Anies lagi bagus nih citranya nih, hancurin dong, dihancurin. Pak Jokowi lagi bagus citranya dihancurin gitu-gitu. Justru yang terjadi di media sosial besar-besar gitu. Kalau ini berlangsung terus-menerus, chaos, lama-lama akan chaos. Makanya bagi saya mendingan ditertibkan. Kalau mereka masih dibayar pakai duit pajak, saya tidak rela sih duit pajak saya untuk buat bayar mereka. Jadi mending di stop gitu. Nggak usah lagi dibayar. Biar kita lihat opini itu berkembang secara apa adanya, alamiah lah gitu. Ya, Oke. Diganti nggak pakai uang mie instan sama sarden aja barangkali. Mending duit pajak itu kasih ke komik gitu, bikin special show, bikin show bahas apa gitu ya. Masuk tuh barang. Oke. Samanya aja ujung-ujungnya. Bang Ade, silakan Bang Ade. Satu, iya saya mau bilang sama Muhammad, saya udah cari itu Anies nggak dapat satupun. Jadi saya minta maaf. Saya nggak akan mengubah sikap saya terhadap Anies. Saya minta maaf ya, Anda akan kecewa terus kalau buka Facebook saya atau medsos saya. Itu pertama. Kedua, saya sih justru berharap Pak Asep mulai muncul di medsos karena medsos itu bisa menjangkau banyak orang. Memang ada bagian-bagian capeknya ngebacain komentar-komentar nggak pakai otak sih. Tapi juga kalau Anda ngomong di medsos itu bisa sama jangkauannya bisa sama luasnya loh dengan televisinya Vito dulu gitu ya. Jadi ada banyak juga penontonnya dan Anda bisa melakukan edukasi kepada penonton. Ketiga adalah saya ngerti Bung Hendri bilang yang seharusnya begitu. Ya seharusnya begitu. Memang saya setuju saya akan menyatakan 100% benar kalau saja bisa ada pendidikan terhadap para buzzer. Tapi faktanya memang nggak akan begitu. Kenapa? Karena buzzer itu memang diperintahkan. Sebagian ya yang tadi disebut para bayaran itu memang yang tadi dikatakan Mamat tuh di atas tuh di elit itu emang bilang bahwa serang ini dan segala macam dan buzzer yang memilih menjadi buzzer bayaran yang akan memang menjalankan peran itu. Jadi memang ya kita harus hidup bersama buzzer-buzzer semacam itu. Dan terakhir saya biar bagaimanapun tetap percaya pada kebebasan berekspresi. Saya bahagia dengan Indonesia sekarang yang bebas. Saya termasuk orang yang nggak suka dengan sedikit-sedikit orang ajukan ke polisi, ke hukum. Saya pikir saya termasuk yang setuju bahwa undang-undang ITE itu harus diperbaiki, Pak Asep. Itu undang-undang ini memakan korban terlalu banyak. Saya ingat sekali dimulai dari Perita dulu ya, Pak Asep. Ya selama kalimatnya masih seumum itu sangat mungkin loh itu. Memang undang-undang ITE dipakai buat mensupres, menindas kebebasan berekspresi. Itu Fit. Kalau Anies yang kena undang-undang ITE, Bang Ade justru marah undang-undang ITE-nya apa Aniesnya? Kalau dia ditangkap gara-gara undang-undang ITE. Saya setuju, tangkap aja. Enggak. Dukung undang-undang ITE ya. Enggak lah, kalau cuman gara-gara dia ngeledek, misalnya Anies ngeledek Jokowi gitu ya, terus Anies diajukan ke polisi, saya bela kok. Saya akan bilang jangan dong, kesian dia mah nggak usah dimajuin ke polisi. Kayak gitu harusnya gitu. Iya. Kalau Anies begitulah, Kos. Harus begitu. Nanti khusus satu episode Bang Ade ngomong soal Pak Gubernur nanti. Silakan Mas Tova. Biar silakan. Mamat dengar itu kekacauan Anies itu juga kok. Silakan Mas Tova. Enggak ya? Ya, pertama sebagai penutup saya, buzzer itu ada 5 misi bagi mereka. Misi tugas mereka ada 5, tetapi dari 5 itu yang mulia ada 3. 5 itu 1 mengabarkan, mengibarkan, mengobarkan, ini 3 yang mulia. Tapi yang 2 berikutnya ini yang menurut saya sangat jahat sekali. Karena setelah mengabarkan, mengibarkan, mengobarkan, mereka mengaburkan dan menguburkan. Jadi kalau sudah mengaburkan dan menguburkan, maka sebuah informasi, sebuah fakta itu akan menjadi rancu. Oleh karena itu di dalam Islam Al-Baqarah 42 itu mengatakan jangan campur adukan antara hak yang batil dan jangan kau tutupi kebenaran padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah 42. Jadi sangat berbahaya sekali ketika
yang benar yang salah dicampur, apalagi kebenaran itu ditutup. Maka 5 misi itulah yang kemudian saya pikir ya 3 itu yang pertama yang kita lakukan. Jangan sampai melakukan yang keempat maupun yang kelima, itu yang pertama. Yang kedua, kita tentu tahu ya, buzzer ini tidak semuanya jahat, tidak semuanya baik, tapi tentu semuanya menginginkan menjadi baik semuanya. Oleh karena itu perlu ya suatu saat itu ada pertemuan-pertemuan, ada silaturahmi dan seterusnya. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk memperbaiki semua. Tidak perlu ada kuliah tentang bahasa dan seterusnya, nggak perlu lah. Yang penting kita saling tahu, saling paham, dan saling memahami frekuensinya sama. Ya sehingga soal yang 5 tadi itu kalau kita disepakati, tolonglah tidak sampai pada seperti itu ya. Karena kalau sudah kita buzzer bekerja, mengabur dan menguburkan, maka apa yang terjadi? Kita nggak bisa membedakan nggak bisa antara apa? Aspirasi ini adalah original atau aspirasi ini adalah rekayasa atau rekaan. Kita nggak ngerti. Jadi kalau ada peristiwa politik, itu sebenarnya Ibu Menteri Sosial itu di jalan itu sebenarnya murni dia itu melakukan misinya atau itu sebenarnya pencitraan, nggak ngerti kita. Karena apa ya? Kerjaan buzzer ini. Ya, jadi nggak jelas antara ini adalah rekaan atau ini adalah asli original, nggak ngerti. Ini karena kerjaan para buzzer. Mereka itu saya pikir bahwa dengan Bismillah ayolah kita memperbaiki semua. Kalau soal yang normatif, orang ngeritik ya boleh saja seperti Bang Ade tadi, ngeritik boleh, tapi nggak boleh menghina. Mengkritik boleh, tapi nggak boleh menyudutkan dengan fisik misalkan. Saya hindari, saya nggak pernah akan bicara misalkan Bang Ade ya, mohon maaf sih, nggak akan bicara misalkan Bang Ade itu botak, karena memang nggak botak. Bang Ade itu hidungnya pesek, saya nggak akan bicara seperti itu. Meskipun itu fakta misalkan. Pokoknya hindari fisik, nggak boleh menghina, nggak boleh merendahkan orang lain, itu ciri khas bahwa kita ingin memperbaiki ini semua. Saya kira itu Bang Vito. Baik, saya hormati. Mas Sofa. Bung Henry silakan. Saya berterima kasih sekali ini bisa diundang The Rooftop untuk berbicara hal yang menjadi bunga demokrasi kita saat ini. Bang Vito, ada yang menarik. Jadi kalau dari hasil survei Kedai Kopi, media yang paling dipercaya adalah televisi. Kemudian selanjutnya ada media online, medianya Bang Vito, baru kemudian beberapa media yang saat ini tutup, yaitu media cetak, surat kabar, baru kemudian radio. Media sosial itu sebetulnya menjadi media yang paling tidak dipercaya. Nah, menariknya adalah media sosial menjadi media kedua yang diperhatikan oleh masyarakat Indonesia setelah televisi. Jadi artinya, walaupun mereka nggak percaya media sosial, tapi mereka baca media sosial. Nah, itu hal yang menurut saya menariknya orang Indonesia. Jadi setelah mereka cek media sosial, mereka akan cek di media online yang prominent seperti Detikcom, kemudian mereka akan cek juga ke televisi. Nah, jadi artinya ada memang yang berubah dari demokrasi kita. Nah, kembali lagi ke buzzer, saya memang menginginkan para buzzer, bos-bosnya buzzer, orang-orang yang meng-hire buzzer juga memberikan pemahaman nilai-nilai kepada buzzer, minimal mereka sendiri menghormati opini-opini yang terjadi di masyarakat. Karena apapun itu, opini adalah nyawa dari demokrasi. Bayangkan kalau tadi Bang Ade bersyukur sekali pada situasi saat ini bahwa kita semua bebas untuk mengungkapkan pendapat karena tidak ada rezim yang menguatkan untuk melarang kita berpendapat, tapi kemudian jangan sampai kita takut berpendapat karena takut diserang buzzer. Itu hal yang menyedihkan sebenarnya dari demokrasi. Jadi ketakutan-ketakutan muncul karena takut didoxing, karena takut dihajar oleh buzzer, takut dipreteli kehidupannya oleh buzzer, takut dibongkar kesalahan-kesalahannya zaman kecil dulu oleh buzzer. Nah, ini kan yang menakutkan. Jadi artinya jangan kemudian kita bersyukur dalam sebuah kondisi yang bisa membebaskan kita berbicara, tapi kita juga kemudian tidak tahu harus bagaimana terhadap buzzer-buzzer yang sering sekali membunuh demokrasi itu sendiri. Mudah-mudahan setelah perbincangan ini bisa terjawab kegundahan saya terhadap bagaimana buzzer menutupi opini atau pendapat dari masyarakat di era demokrasi seperti saat ini. Demikian, Bang Vito. Silakan. Yang mulia. Ya, terima kasih Bang Vito. Kita akan senang kalau mungkin acara Bang Vito ini yang dikumpulin para buzzer-buzzer gitu kan. Ya, di sini musyawarah karena
kearifan lokal kita mengajarkan kan musyawarah untuk mufakat. Ya, kenapa sih para buzzer kumpul di sini, Bang Vito moderatornya, selesaikan negara ini satu. Nah, saya belajar dari Kang, nggak ada yang bayar. Saya dan Imam Adi Armando ya. Ya selalu ya belajar mereka ustadz-ustadz saya ya. Kalau Pak Hendy nggak belajar itu sama-sama dengan saya golongan maksiat. Kalau saya dengan Hendy Ampun. lagi Mamat itu. Ya, gurunya lain. Jangan dibongkar, Pak, jangan dibongkar. Jangan gitu. Kan selalu kan itu adalah hikmah. Katanya kan, wah, berbeda nggak apa-apa, sebanyak berpendapat, berdebat, berkilat, bersilat, kan nggak apa-apa, itu kan hikmahnya, ada hikmah, boleh berbeda pendapat. Para imam maju berbeda, apalagi cuman antara Imam Ade dan Imam Mustafa, apalagi Imam Asep gitu kan, imam sesat gitu kan, wah nggak ada masalah kita berdebat, justru bawa hikmah. Ada yang menarik lagi kan, kearifan lokal kita mengajarkan kan, sesanti kita bineka tunggal ika, kita berbeda, tapi kita bersatu. Ya, kita diajarkan ketika perbedaan itu, ayo kita bersatu dan berbeda itu. Tapi perbedaan ketika pasar satu dan pasar satu lain, jangan cari pendapatan gitu kan. Oke, pendapatan untuk profesi, tapi ingat ya, Anda dibayar oleh itu, betul itu sah, halal mungkin. Tapi pembayarnya juga kan, ada batas waktunya. Maka sebenarnya daripada dapat bayaran berdebat yang tidak jelas ngurus negara, ya mending berdebat di acara Vito, selesai kan acaranya kan, emang kan menghasilkan sesuatu, maunya apa, selesai, apalagi dihibur sama Mamat dan kawan-kawan, kan kita enak daripada kita bersilang urut kayak orang bener semua gitu ya, apa lagi yang punya pengaruh di media sosial, para buzzer mempengaruhi, kan kasihan orang-orang, maaf dengan segala hormat, orang-orang yang mungkin terpengaruh dengan pemikiran logika yang sesat, ya, logika yang nggak valid, logika yang nggak sah, itu saya khawatirkan. Padahal kita selalu nini mamak bundokan duang kerapatan adat, atau para sesepuh kita ngumpul di masjid, di gereja, di tempat para itu kan lebih enak. Kalau sekarang di dunia maya nggak bisa, di dunia nyata nggak bisa, ayo ke di dunia maya. Kalau dunia maya nggak bisa, nah kita tunggu kan pandemi berakhir. Nah, kalau nggak pandemi berakhir, masa kita mau ribut terus terus di media sosial ya. Saya pikir kearifan lokal mengajarkan kita. Sekali lagi, saya bukan ini ya. Saya juga berharap betul kata-kata Pak Ade. Tapi mudah-mudahan Pak Ade saya nggak ikut-ikutan gitu. Saya lebih nonton sinetron. Sambil gini saya di sebelah kanan saya lihat nonton sinetron gitu. Aduh seneng juga. Bohongnya gede gitu kan. Kalau gini saya nggak tahu bohong yang mana. Yang suka debat sama yang bohong sinetron saya suka ngebedain. Tapi sekali perbedaan pendapat saya pikir itu sunatullah yang kan harus kita akui. Tapi ketika perbedaan pendapat ya kita serahkanlah. Ya tapi sekali lagi ketika berbeda pendapat ada tata caranya. Sopan santun. Gini ada kearifan lokal di kampung mengajar. Hade ko omong goreng ko omong. Tata tindak duduga prayoga ulah lepas tiwaha. Ya bahasa Sundanya itu susah kan, itu bahasa Itali. Semua bisa diselesaikan dengan cara beradab, bukan biadab. Makasih. Terima kasih Kang Asep, terima kasih semua Bapak-Bapak atas kesempatan dan waktunya yang sudah disempatkan untuk The Roof Talk. Mudah-mudahan ada yang berubah walaupun saya agak pesimis. Agak pesimis bahwa ini akan berubah semuanya ya. Karena ini memang sesuatu yang saya nggak tahu. Alamiah itu. Iya, jangan-jangan memang dipelihara seperti ini, mudah-mudahan tidak memperburuk keadaan Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Kita akan jumpa minggu depan dengan narasumber dan topik yang lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mustafa, Pak Henry.